Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Musa Agista Madani, divisi PR. Saya berada di rumahnya Mas Alvin. Ya. Oke. Nah, Mas Alvin ini usahanya apa, Mas? Ya, saya sekarang menekuni berjualan online atau menjual produk atau barang di e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan TikTok. Produk yang dijual itu apa, Mas? Produknya kalau yang paling laris yaitu baju koko. Tapi ada juga celana juga ada. Baju kokonya itu berbagai model atau bagaimana itu? Sekarang fokus hanya satu model aja. Satu model. Koko apa itu? Kokonya koko kombinasi, koko yang lengannya 3/4. Lengannya 3/4. Kurta, biasa disebut kurta. Nah, berjualan koko sama celana ini dari kapan? Saya berjualan ini dari, kalau awalnya berjualan online itu dari kelas 3 SMA sih, saya sudah terjun di jualan online. Pada awalnya saya terinspirasi dari orang tua saya. Orang tua saya kan juga jualan, tapi kan masih offline store, bukan jualan online. Kan seiring berjalannya waktu kan pada saat itu masih banyak orang yang jualan di online, maka saya tertarik untuk jualan di situ. Dan saya kan sebelumnya belum tahu bagaimana caranya gitu ya, makanya saya mencari tahu. Saya mencarinya via YouTube bagaimana caranya, dari pembuatan akun sampai proses-proses cara jualannya di situ, di YouTube belajarnya. Motivasi terjun ke usaha ini itu apa? Karena saya terinspirasi dari kreator-kreator di YouTube tentang jualan online yang mereka bilang itu sangat mudah dan jangkauannya luas gitu. Nah, kenapa milihnya celana atau baju koko gitu? Karena sebelumnya kan saya sepatu juga udah, terus hijab sudah. Dan pertama awalnya sih saya kan dropship hijab sih. Dan kendalanya kalau tidak memiliki stok kan kita sering cancel dari pesanan orang ya. Makanya saya memilih baju koko dan celana itu karena saya sudah bisa menyetok sendiri, karena lebih bisa menjaga ketika ada orderan banyak sudah memiliki stok. Itu berarti jenengan ambil dari produsen atau juga sekaligus produsen? Sebagian ada yang sudah produksi sendiri dan ada yang berapa ngambil usunan di orang. Berarti kayak produksi gitu ya. Penjualannya Mas Alvin itu gimana? Untuk sistem penjualannya sebenarnya cukup mudah sih, tinggal kita menyiapkan akun toko di salah satu e-commerce. Nah, terus kita tinggal menambahkan produk. Setelah menambahkan produk, kita menunggu ada orang yang beli di toko kita. Setelah ada orderan yang masuk, kemudian kita memproses orderan tersebut seperti mengeprint atau mencetak resi tersebut. Setelah kita cetak resi tersebut, maka kita hanya perlu menyiapkan produknya, kita packing produknya tersebut, terus kita tinggal antarkan ke jasa kirim. Terus kayak misalkan mau buka usaha ini, itu ada kendala atau kendala yang sekiranya menyusahkan Mas Alvin? Kalau kendala sih sejauh ini masih paling kendalanya itu persaingan sih Mas, persaingan bisnis. Biasanya kan harganya pada murah-murah. Perang harga. Iya, perang harga. Kalau misalkan di platform Shopee itu kiranya itu harga, berarti di harga pasaran apa sampai di bawah pasaran juga ada gitu Mas? Ya toko masing-masing sih menjual harganya, ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, dan ada yang paling murah. Kalau dengan berarti yang sesuai Kalau pasaran saya yang sedang, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Yang penting sesuai pasaran gitu ya. Oke. Jadi jualannya selain
di e-commerce-nya berarti apa ya? Saya shop ini ditutup berarti gimana itu? Menurut Saya menjual di Shopee, Lazada, dan yang kemarin ditutup yaitu Tokshop juga. Kayaknya ini dari TikTok Shop sendiri itu udah buka aplikasi baru Mas. Nah kira-kira mau diapakan atau mau tetap daftar lagi atau tetap optimalisasi di aplikasi yang sudah Mas Alvin jalankan? Sebetulnya sangat disayangkan ya TikTok Shop harus ditutup, karena itu kan bisa berdampak pada UMKM yang bisnis online ya, teknik online, yang mengaruhi PHK karyawan juga kurir JNT atau kurir pengiriman pada sepi ya, ada paketan berdampak. Sangat disayangkan kalau TikTok Shop ditutup. Harapan saya ya TikTok Shop mudah-mudahan bisa dibuka kembali dan juga bisa membantu perekonomian UMKM pedagang online. Dalam menjalankan usaha ini itu ada suka dukanya Mas. Menjalankan Ya, kita nunggu yang resminya saja Mas. Kalau sudah ada pemberitahuan lewat email, apakah ada aplikasinya tersendiri dipisah dari TikTok dan TikTok Shop. Kalau saya mengikuti saja, mengikuti pemberitahuan resmi dari TikTok Shop. Kan selama usaha dijalankan itu Kalau sukanya sih ketika banyak orderan ya, kalau ada orderan yang masuk kan saya itu pasti suka karena kan pendapatan bisa masuk pendapatan. Kalau dukanya ya ketika banyak orderan yang gagal terkirim, di cancel sama konsumen, dan juga ketika ada paket yang hilang, dan juga ketika produknya diblokir oleh sistem. bisa Diblokir, ada pelanggaran lah biasa. bisa Karena diblokir. mungkin buat teman-teman yang mau berwirausaha. Untuk teman-teman yang ingin berwirausaha, ya kuncinya untuk wirausaha itu jangan takut untuk mencoba. Ketika kita mulai bisnis, kita mencoba bisnis tersebut, ketika gagal kita bangkit lagi, kita evaluasi dari kesalahan. Ketika gagal kita evaluasi, dan mudah-mudahan dengan evaluasi tersebut bisnis kedepannya kan bisa berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil sehingga kita bisa sukses. Pokoknya jangan takut untuk mencoba, itu sih. Yang penting itu memulai. Oke, cuma karena kargo ya. Terima kasih Mas Alvin sudah menyempatkan waktunya dan berbagi pengalaman dengan kita berusaha. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Nah, jadi pesannya itu harus mencoba kalau misalkan teman-teman mau terjun ke dunia usaha. Ini itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.